Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang barisan dan deret. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian barisan dan deret, dan barisan dan deret aritmetika. Bagi yang belum menonton videonya, silahkan diklik pada link deskripsi video di bawah ini. Untuk hari ini kita akan melanjutkan, yaitu yang ketiga adalah barisan dan deret geometri. Untuk yang pertama, kita akan mencoba menguraikan yang barisan geometri. Apakah itu barisan geometri? Suatu barisan yang terdiri dari U1, U2, U3, dan seterusnya, ini disebut barisan geometri jika perbandingan dua suku yang berurutan adalah tetap. Artinya perbandingan dua suku yang berurutan di sini maksudnya adalah U1 dan U2 itu saling berurutan. Perbandingannya adalah U2 dibagi dengan U1. Saya ulangi lagi, artinya perbandingan suku yang berurutan adalah, coba kita lihat U1 dan U2. Itu adalah berurutan. Jadi menghitung perbandingannya adalah U2 dibagi dengan U1. Selanjutnya kita lihat lagi U2 dan U3 itu adalah berurutan. Berarti perbandingannya adalah U3 dibagi dengan U2. Jika hasil perbandingan tersebut tetap dan konstan sampai akhir, maka itu disebut dengan barisan geometri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nilai perbandingan yang tetap itu, jadi tadi ada nilai perbandingan yang tetap. Nilai perbandingan yang tetap itu, kalau barisan geometri disebut dengan rasio. Nah, yang jadi pertanyaan saat ini adalah, coba kalian bandingkan apa perbedaan antara barisan geometri dengan barisan aritmetika. Silahkan dibuat, dirangkum dengan pelajaran sebelumnya. Kita lanjutkan lagi. Contoh, di sini ada barisan 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Yang berurutan adalah, kita perhatikan 1 dan 2. Ini U1 dan U2. Sekarang kita bagi. U2-nya adalah 2, kita bagi dengan U1. 2 dibagi 1, berapakah hasilnya? Betul, hasilnya adalah 2. Sekarang yang berurutan lagi. Kita lihat urutan yang berikutnya. 2 dan 4. Berarti U2 adalah U2, 4 adalah U3. Sekarang kita bagi. U3 kita bagi dengan U2. Atau dengan kata lain adalah 4 dibagi dengan 2. Berapakah hasilnya? Betul. Hasilnya adalah 2. Coba kita lanjutkan lagi.
4 dengan 8. Kita bagi 8 dibagi 4. Berapakah hasilnya? Betul, 2 lagi hasilnya. Kita lanjutkan lagi yang terakhir. 8 dan 16. 16 dibagi 8, berapakah hasilnya? Tentu jawabannya adalah 2. Coba kita lihat, berarti perbandingannya adalah konstan atau tetap. Perbandingannya adalah 2, 2, 2, 2. Berarti ini adalah suatu barisan geometri karena perbandingannya tetap. Nah, perbandingan yang tetap ini disebut tadi dengan rasio. Jadi pertanyaannya adalah berapakah rasio dari barisan geometri tersebut? Betul. Jadi rasionya adalah 2. Mudah bukan cara memahami barisan geometri? Jadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Suatu barisan geometri terdiri sebagai berikut. U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai dengan suku UN atau suku ke N. Suku ke N ini bebas. Bisa 10, bisa 7, bisa 1000, bisa 2000, terserah. Nanti tergantung soalnya. Suku ke N itu atau UN tersebut dapat kita tentukan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1, di mana N itu merupakan suku yang keberapa nanti tergantung pertanyaannya, dan A itu merupakan U1 atau suku pertama, dan R itu adalah rasio. Sekarang kita lanjut dengan contoh. Tentukan suku ke-12 dari barisan geometri 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Tentukan suku ke N-nya ke suku ke-12-nya. Berarti dari ini kita jawab A. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 2. Dari sini kita dapat ketahui lagi adalah caranya mencari R atau rasio. Berapakah rasionya? Kita tinggal bagi. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. Berarti rasionya adalah 2. Suku ke-12 itu dapat ditentukan dengan rumus U12-nya adalah UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1. UN-nya kita ganti dengan 12. Berarti U12 sama dengan A. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya tadi adalah 2. R itu rasio. Berarti rasionya adalah 2. R dipangkatkan N dikurang 1. N-nya adalah 12. Berarti 12 dikurang 1. Sekarang kita lanjutkan. Yang dipangkatkan dulu yang kita kerjakan. 12 dikurang 1. Berarti jawabannya 11. Maka 2 dikalikan 2 pangkat 11. Untuk ini kita operasikan yang di dalam dulu. Berarti 2 dipangkatkan 11. 2 pangkat 11 itu artinya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 11 kali. Nah, berarti hasilnya adalah 2048.
baru dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 4096. Begitu caranya untuk mencari suku ke-12. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu deret geometri. Apakah itu deret geometri? Pada pelajaran sebelumnya kita telah ketemu namanya deret. Deret itu artinya adalah penjumlahan. Sekarang jika diketahui U1, U2, U3 itu adalah barisan geometri. Jadi deret geometri itu langkah pertamanya adalah dia merupakan suatu barisan geometri. Nah, setelah itu barisan geometri itu kita jumlahkan. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya. Nah, itulah disebut dengan deret geometri. Jadi awalnya adalah kita menentukan barisan geometri dulu. Jika bukan barisan geometri, dia bukan berupa deret geometri. Suatu deret geometri, ini ada salah sedikit, ini namanya suatu deret geometri terdiri dari U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya sampai U ke N. Jumlah N suku pertama dari UN tersebut dapat kita tentukan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Rumus ini digunakan untuk jika R-nya kurang dari 1. Berarti kurang dari 1 berarti R-nya adalah negatif maksudnya. Jika atau yang berikutnya adalah Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Ini untuk R-nya lebih dari 1. Di mana A itu sama dengan U1 atau suku pertama dan R merupakan rasio. Jadi dua rumus itu tergantung nilai R-nya. Jika R-nya kurang dari 1, rumus yang sebelumnya. Jika R-nya lebih dari 1, rumus yang ini. Contoh. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret 1, 3, ditambah 9, ditambah 27, ditambah 81, ditambah dan seterusnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa suku pertamanya adalah atau nilai A-nya adalah 1. Benar. Dari sini dapat kita ketahui adalah nilai R. Berapakah nilai R? Atau rasionya 3 dibagi 1, 3. 9 dibagi 3, 3. 27 bagi 9, 3. Berarti rasionya adalah 3. Sekarang pertanyaannya adalah jumlah 5 suku pertama atau S5. Nah, cara menentukan ini sebelum menentukan rumusnya adalah kita perhatikan R-nya. R-nya sama dengan 3. Apakah R itu lebih besar dari 1? Jika lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan A dalam kurung R dipangkatkan N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Sekarang kita ganti
N-nya dengan 5. Tadi nilai A-nya adalah 1 karena suku pertamanya 1. Nilai rasionya adalah 3. Nah, berarti 3 dipangkatkan N. N-nya adalah 5. Berarti 3 pangkat 5 dikurang 1. Dibagi dengan R kurang 1. R-nya adalah 3. Berarti 3 dikurang 1. Sekarang kita kerjakan yang dalam kurung dulu atau yang dipangkatkan dulu. Kita kerjakan. 3 pangkat 5 kita kerjakan. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Maka hasilnya adalah 243. Berarti 1 dalam kurung 243 dikurang 1 dibagi. Karena bawahnya tadi adalah 3 dikurang 1, maka hasilnya adalah 2. Sekarang kita lanjutkan, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Berarti 243 dikurang 1. Berarti 242 dikalikan 1. Berarti 242 dibagi dengan 2. Maka S5 sama dengan 242 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 121. Maka jumlah 5 suku pertama dari deret tersebut adalah 121. Semoga mudah dipahami penjelasan dari saya. Sekarang saatnya latihan. Soal nomor 1. Tentukan suku kelima dari barisan geometri 2, 6, 18, 54. Soal nomor 2. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah dan seterusnya. Soal nomor 3. Sebuah percobaan menunjukkan bahwa satu bakteri membelah menjadi 2 dalam waktu 15 menit. Jika dalam sebuah tabung terdapat 4 bakteri, banyaknya bakteri setelah 1,5 jam adalah. Silahkan dikerjakan latihan tersebut. Soal nomor 1, 2, dan 3. Selamat mengerjakan. Demikian video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.